Akhir-akhir ini banyak yang mengatakan harga umbi porang itu terjun bebas, tetapi sekarang sudah kembali ke harga normal. Seperti apa ceritanya? Simak sampai tuntas. Sahabat tani dimanapun berada, hari ini atau per hari ini Juni, harga umbi porang katanya terjun bebas. Nah, seperti apa ceritanya? Kok bisa terjun bebas? Apakah saat ini supply atau ketersediaan umbi porang itu sudah mencukupi permintaan? Kalau berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian Pertanian di tahun 2019-2020, kebutuhan pasar dunia baru tercukupi 5-10%. Jadi masih 90% yang masih belum terpenuhi permintaan glukomanan atau porang itu sendiri. Saya kira dalam 2 musim itu belum terpenuhi, apalagi walaupun sudah banyak sekali atau booming sekali orang berbudidaya porang, tetapi kebanyakan adalah pemula yang memulai berbudidaya porang itu dari bibit katak. Jadi masih belum booming atau panen raya umbi, dan sebagian mungkin masih ada yang gagal karena belum memahami betul karakteristik atau cara berbudidaya porang yang baik dan benar. Jadi mungkin turunnya harga porang itu, atau cerita tentang turunnya harga porang itu bukan karena ketersediaan atau supply itu sudah memenuhi permintaan. Nah, kemudian apakah umbi porang Indonesia atau kualitasnya lebih rendah daripada negara lain? Saya yakin porang Indonesia itu yang terbaik karena memang porang itu habitat aslinya adalah di daerah tropis Indonesia, dan kita tahu di zaman penjajahan Jepang dulu umbi-umbi porang itu didapatkan dari Indonesia, kemudian ditanam di Jepang. Mereka menyebutnya konjak, tetapi kemudian Jepang membuat pabrik di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa mereka kekurangan, mereka yakin bahwa umbi porang Indonesia itu kualitasnya lebih baik. Nah, kemudian apa penyebabnya? Kenapa dikatakan harga umbi porang itu terjun bebas? Ataukah ada permainan dari para pemilik modal ataukah pemilik pabrik untuk mempermainkan harga porang itu sendiri? Ya, coba kita berpikir positif saja. Nah, kalau menurut analisa saya sendiri, sebenarnya harga porang selama ini di tahun 2019-2020 memang ada di beberapa daerah atau wilayah yang membeli umbi porang itu di atas 10.000, 12 bahkan sampai dengan 15.000. Tetapi itu bukan mereka membeli umbi produksi sampai dengan harga 12 sampai 15.000 itu ternyata bukan diproduksi atau bukan dijadikan chip kemudian dijual, tetapi itu dilakukan oleh para pemula yang bermodal yang akan memulai berbudidaya porang itu, di mana umbi produksi itu ditanam atau dipakai bibit dengan asumsi atau dengan mereka melihat sebuah peluang, di mana di tahun 2019 dan 2020 harga katak itu mencapai harga maksimal 300 sampai bahkan hampir 500.000 per kilogram di saat menjelang musim tanam. Jadi mereka dengan
membeli umbi porang dengan harga mahal itu adalah untuk bibit, karena dengan menanam umbi porang kemungkinan besar akan mendapatkan katak yang lebih banyak. Minimal satu pohon itu bisa 15, bahkan kalau pemeliharaannya bagus bisa mencapai 50 biji per pohon. Nah itulah, jadi sebenarnya pada saat itu harga pabrik atau pabrik membeli hanya kisaran harga 7.000 sampai dengan maksimal 10.000. Itu tergantung dari bulan penjualannya. Kalau di awal musim panen sekitar bulan Mei dan Juni itu memang harga pabrik itu sekitar 7.000 sampai dengan 7.500. Kalau di tingkat petani ya mungkin 6.500-an lah. Seiring dengan berjalannya waktu, di mana pada saat bulan Mei dan Juni itu baru menjelang musim kemarau dan porang juga belum dorman sempurna sampai ke umbi, akarnya masih banyak, kemudian tanahnya juga masih basah, lengket, sehingga kadar airnya juga masih tinggi, sehingga harganya masih di kisaran 7.000 sampai 7.500. Kemudian seiring berjalannya waktu, di bulan Juli, Agustus itu sudah mulai musim kemarau, di mana tanah sudah mulai kering, umbi juga sudah mulai dorman sempurna, sehingga harganya terus relatif naik, bahkan mencapai harga 9 sampai dengan 10.000. Jadi kenapa saya bilang harga porang itu sudah kembali ke harga normal, karena harga normal sebenarnya memang kisaran 7.000 sampai dengan 10.000 di pabrik. Kalau memang di suatu daerah tertentu harganya mencapai 12 sampai 15.000, itu beda kasus. Artinya bukan umbi produksi itu untuk diproduksi, tetapi mereka punya peluang usaha lain dengan menanam umbi. Mereka berharap mendapatkan katak yang berlimpah, karena katak saat ini atau pada tahun lalu itu mencapai harga hampir 500.000 per kilo. Nah itulah mungkin kenapa banyak yang mengatakan bahwa umbi porang itu terjun bebas. Sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa umbi porang itu harganya masih stabil sampai saat ini di kisaran 7.000 sampai dengan 10.000. Sekarang kan masih bulan Juni, kalau saya bilang berarti di bulan Juni ini di tingkat petani itu di 6.500, mungkin di pabrik 7.500. Ada selisih, itu wajar-wajar saja. Jadi buat sahabat-sahabat petani porang tidak usah ragu untuk menanam porang. Dengan harga kisaran 7.000 sampai 9.000 itu saja sudah menguntungkan buat petani untuk berbudidaya porang. Kita tinggal sabar dan tetap konsekuen untuk berbudidaya porang. Oke sahabat semua, itulah sekilas informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah semangat kawan-kawan semua untuk terus berbudidaya porang. Salam sukses, sampai jumpa. Budidaya porang untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi sebuah harapan, mari porang, marilah porang, poranglah kita bersama-sama. Begitu mudah untuk ditanam, tak butuh banyak perhatian. Berjenis umbi-umbian, tumbuh bebas sekitar kita. Mari menanam porang, tanam bersama-sama. Mari tanamlah porang, menanam porang bersama-sama.
kandungan satu komandan